Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia di frekuensi 92,4 MHz hingga saat ini pukul 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan sebagaimana biasa Dunsana, kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam kearifan lokal Minangkabau bersama mama kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau, alhamdulillah Mak Tuanku masih menyempatkan bersama kita Dunsana Penanga ya. Dan topik yang akan kita bahas nanti adalah melanjutkan dari pembicaraan kita tentang Ka'bah ya. Kalau sebelum ini kita sudah membahas tentang Ka'bah. Namun pagi ini kita akan lebih dalam tentang salah satu Ka'bah yang boleh dikatakan terpopuler ya atau terkenal di Minangkabau ini, yaitu Ka'bah Cindomato. Nah, Anda pasti sudah dengar nama Cindomato, sangat familiar bagi orang Minangkabau. Tapi seperti apa Ka'bah yang disampaikan tentang Cindomato ini dan apa-apa saja kearifan lokal yang terkandung di dalamnya nanti itu sahabat Anga? Kita akan coba gali ini bersama Mak Tuanku Mangkudun dalam topik kearifan lokal dalam Ka'bah yang paling terkenal di Minangkabau yaitu Cindomato ya. Baik. Dunsana, seperti biasa nanti Anda juga bisa bergabung di dua line telepon yang kami sediakan yaitu 0751 812414 ataupun di 08166 09240. Baik, saya akan langsung saja menyapa Mak Tuanku Mangkudun Dunsana Penanga yang sudah bersiap-siap di sambungan link Zoom Perempat RRI Padang ya. Dan mudah-mudahan kita bisa terhubung dengan baik dengan beliau pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bung Adit? Wah, kalau ini pada kok padantang, Mak. Iya. Masih di sawah nih, Mak? Iya, singgah ke surau sebentar. Iya. Menjelang ke sawah disinggah ke surau sebentar, Mak ya. Oke. Betul. Baik. Baik, Mak. Pagi ini seperti yang kita rencanakan, kita akan coba mengulik ini ya. Dan mencari kearifan lokal yang terdapat di dalam salah satu Ka'bah yang terpopuler ya. Boleh dikatakan demikian. Karena ini berhubungan langsung dengan sejarah Minangkabau, saya pikir, terutama sejarah Pagaruyuang gitu ya, yaitu tentang Mamak Cindomato. Ya, jadi seperti apa nih Ka'bahnya dan ya bagaimana perjalanannya, kemudian juga mungkin ya kita awali dari siapa sih Cindomato atau Mamak Cindomato ini sesungguhnya gitu ya Mak Tuanku ya, dan nanti dalam Ka'bahnya seperti apa disampaikan. Baik Mak Tuanku, sebelum kita ke Ka'bah Cindomato ini Mak Tuanku, seperti biasa ada baiknya untuk menyambung pembicaraan kita dengan yang minggu-minggu lalu, ada baiknya di review sedikit Mak. Silakan Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Iya, sanak pandangan hari perempat dimanapun berada dalam surau kearifan lokal Minangkabau. Kita sudah bahas sastra lisan Minangkabau, terutama Ka'bah sebagai sastra lisan yang paling banyak bentuk dan jenisnya. Kemudian sastra lisan Ka'bah ini bisa kita kelompokkan dua. Yang pertama Ka'bah yang dipusakoi oleh para penghulu dan guru adat, termasuk guru Randai di sana, yang dikatakan Ka'bah Tarikh. Kemudian ada Ka'bah yang tumbuh di nagari dan Ka'bah yang dikarang oleh para pengarang Ka'bah atau penulis bahkan. Nah, Ka'bah yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu Ka'bah Tarikh. Nah, mungkin kita jabarkan sedikit Ka'bah Tarikh itu apa. Ka'bah Tarikh itu disepakati oleh para guru adat sebagai Ka'bah yang berisi lintasan riwayat sejarah nenek moyang. Ada 4 Ka'bah Tarikh itu kelompoknya. Yang pertama dikatakan Tarikh Batang. Isinya itu tentang nenek moyang orang Minangkabau, bahkan sebelum Datuk Perpatihan Nangka Batang dan Datuk Ketemangguangan.
Tarikh Batang itu ada 4, Kabah Datuk Dingalau, Kabah Sari Putih, Kabah Ruhunjani, dan Kabah Datuk Sati. Ini 4 Kabah Tarikh Batang, Kabah yang dianggap paling tua riwayatnya. Nah, kalau ada yang sempat membaca atau mendengarnya akan terheran-heran karena di sana masih banyak sekali kata-kata dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Hindu-Buddha, Sang Hyang, bahkan Dewata juga disebut di sana. Itu 4 Kabah yang paling tua, Kabah Tarikh Batang namanya. Kemudian ada Kabah Tarikh Dahulu, itu Kabah Parpatih, Kabah Indo Jalito, Kabah Talago Undang, dan Kabah Tawih Mato. 4 Kabah yang kedua yang dikatakan Kabah Tarikh Dahulu. Yang ini menceritakan tentang asal-muasal nenek moyang orang Minangkabau yang kemudian membentuk Nagari Pariangan. Indo Jalito itu adalah Bundo Kanduang pertama ceritanya. Kabah Parpatih itu tentang Datuk Parpatih Nangka Batang. Yang ketiga ada Kabah Tarikh Kudian. Nah, Kabah Tarikh Kudian ini tentang perjanjian-perjanjian dan perkembangan masyarakat Minangkabau. Ada 4 juga, Kabah Bukit Siguntang, ada Kabah Amih Urai, ada Kabah Batang Hari, ada Kabah Indar Bumi atau Indang Bumi. Nah, ini lebih banyak ke wilayah Sijunjung dan Darmasraya ketika ada sebuah kerajaan yang besar di sana yang bersentuhan dengan Singosari dan Majapahit. Kemudian yang sangat populer di tengah masyarakat adalah 4 Kabah terakhir yang dikatakan Kabah Tarikh Runui. Ini juga Kabah Tarikh yang diwarisi oleh para guru adat. Nah, yang pertama itu Kabah Cinduamato, kemudian Kabah Bonsu Pinang Sibaribui, kemudian Kabah Anggun Nantongga, dan yang keempat Kabah Malindewa atau Sultan Pengaduan. 4 Kabah ini populer karena ada romansanya di sana. Walaupun yang lain juga ada romansanya, ada suasana roman dalam tokoh-tokoh cerita riwayat tokoh-tokohnya, bahkan ada suasana percintaan juga. Untuk Kabah Tarikh Runui Cinduamato dan Bonsu Pinang Sibaribui Anggun Nantongga dan Sultan Pengaduan ini lebih populer karena sering dituturkan dalam kegiatan-kegiatan barale, disampaikan dalam dendang, dalam sijobang, atau dalam randai. Ya. Itulah dia Kabah Cinduamato, Kabah Anggun Nantongga, Kabah Bonsu Pinang Sibaribui, dan Kabah Sultan Pengaduan. Nah, di antara yang 4 ini, yang paling banyak ditulis menjadi karya tulisan adalah Kabah Cinduamato. Bahkan saya baru dapat sebuah buku dari seorang perantau Minang yang terkenal, menteri di Malaysia, Tun Rais Yatim. Beliau baru saja meluncurkan buku Kabah Cinduamato baru bulan yang lalu. Artinya apa? Sejak ratusan tahun yang lalu, Kabah Cinduamato itu masih ada dalam ingatan orang Minangkabau dan ditulis ulang berkali-kali, berpuluh kali bahkan, oleh berbagai penulis dengan beragam variasi dan kreasi dari para penulisnya. Begitu, Bung Adit dan Rencana Penangah, Kabah Cinduamato ini paling terkenalnya antara lain karena paling banyak ditulis ulang. Dan terakhir baru sebulan yang lalu saya terima, mungkin bisa dilihat ini judulnya, Kabah Cinduamato oleh Tan Sri Rais Yatim, seorang perantau Minang asal Palupuh yang menjadi menteri 9 kali dalam berbagai kabinet di Malaysia. Itulah Kabah Cinduamato, Bung Adit. Baik, Mak. Jadi Kabah Cinduamato ini terdapat pada kelompok Kabah Runui ya, Tarikh Runui ya, Mak ya. Kabah Tarikh Runui gitu ya. Bersama dengan Anggun Nantongga, Pinang Sibaribui itu ya, Mak ya, dan satu lagi siapa, Mak?
apanya? Mamalin Dewa atau Sultan Pengaduan. Sultan Pengaduan ya. Baik, baik. Ya, ini keturunan dari Dang Tuanku dan Cindomato ceritanya. Oh gitu, Ya, keturunannya ya Mak ya. Sultan ya. Pengaduan ini, baik. Nah, menarik Mak, ada Cindomato di sini. Eh, Namun tidak ada Dang Tuanku. Nah, kita selama ini kan melihat ini dua apa ya, seakan-akan dua adik beradik yang begitu akur gitu ya. Dari cerita-cerita terdahulu kita dengar gitu ya, dan eh, Mak dan Tuanku ini juga punya pengaruh yang besar di Pagaruyung kalau nggak salah ya Mak ya. Bahkan beliau salah satu raja Ya, Pagaruyung. mungkin kita bisa bahas sinopsisnya selintas, Bung Adit. Oke. Baik. Eh, Jadi, Kaba Cindomato nah, itu ringkasan ceritanya begini. ya. Pada masa pemerintahan Bundo Kanduang, Mhm. eh, beliau itu melahirkan putra dengan ayah rahasia, kira-kira begitu. Hingga Hmm. diberi istilah setelah minum air kelapa hijau. Ayahnya rahasia sebenarnya begitu. Hmm. Nah, dan kelahiran putra Bundo Kanduang ini, putra ratu ini, bersamaan dengan kelahiran dari seorang dayang beliau, Kambang Bandohari. Nah, Hmm. Kambang Bandohari ini melahirkan putra juga dengan suami yang dirahasiakan juga, dan ada yang berpendapat suaminya itu satu. Jadi, Hmm. kemungkinan besar Dang Tuanku, anak Bundo Kanduang, dan Cindomato ini orang seayah dua ibu. Begitu saudara Tapi ada saya. yang mengatakan kalau ini dihubungkan dengan darah Petak dan darah Jingga, maka kemungkinan besar ini majas atau kiasan bahwa yang Dang Tuanku ini adalah Aditya Warman. Ini Hmm. penampilan majas saja, Hmm. eh, pendapat begitu. Dan Cindomato ini adalah seorang punggawa, anak darah Petak, anak darah Jingga barangkali, yang menjadi teman akrab dari Dang Tuanku Aditya Warman. Tapi itu pendapat yang tidak terlalu populer. Kita kembali saja kepada Ya, kisah kabahnya, iya. bahwa Dang Tuanku itu anak Bundo Kanduang dan Cindomato adalah saudara seayahnya atau saudara yang sama lahir dengan dia, Hmm. yang kemudian menjadi sahabat akrab dalam perjuangan Iya, iya. anak dari Kambang Bandohari. Baik, Begitu, Bung baik. Adit. Baik, Mak. Nah, dan pagi ini kita coba fokus dulu ke kabarnya Cindomato gitu ya, Mak ya. Kabar Cindomato. Dan Iya, tadi sempat disampaikan ya, Mak, bahwa yang menjadikan kabar Cindomato ini populer di kalangan Minangkabau ada romansa-romansanya begitu ya, Mak ya. betul, betul. Dan barangkali apakah ini juga ceritanya kalau nggak salah berkaitan dengan Pagaruyung sendiri begitu, Mak. Jadi eh, saya jadi bertanya-tanya juga gitu, Mak. Apakah Kaba Cindomato ini memang apa istilahnya, kenyataan gitu, Mak, atau cerita rakyat begitu, Mak Tuanku? Karena ini dikaitkan dengan Istana Pagaruyung gitu ya, Mak ya. Kalau yang Anggunan Tongga dan yang lain-lain rasanya saya tidak menemukan apa ya istilahnya hubungan langsung dengan Tambo Minangkabau sendiri gitu, Mak. Tapi kalau Cindomato ini sepertinya ceritanya itu berkaitan dengan Tambo Minangkabau, salah satunya adalah Istana Pagaruyung. Nah, barangkali apakah itu juga yang membuat akhirnya Kaba Cindomato ini sedikit lebih populer ketimbang yang lain, Mak Tuanku mungkin ya. Oh iya, kepopuleran itu tadi antara lain karena banyak yang menulis ulang bukunya. Kemudian untuk kepopuleran yang kedua, betul kata Bung Adit, bahwa Kaba Cindomato ini terkait dengan kerajaan Pagaruyung, inti dari masyarakat adat Minangkabau. Tapi ada yang harus kita pegang teguh. Kaba itu tidak terikat dengan waktu, sama dengan Tambo.
Kita tidak bisa mengikatkan waktunya kepada siapa. Ada yang mengatakan ini zamannya Putih Panjang Rambut, salah satu Ratu Pagaruyung ya. Ada yang mengatakan ini putih yang itu, putih yang itu. Kita tidak bisa mengikatkan kepada waktu sejarah, sehingga Kaba Cinduamato itu sepertinya bisa dilekatkan ke masa apapun. Nah, yang pasti adalah Kaba ini diwarisi atau diwariskan secara turun-temurun dari penghulu ke penghulu, atau dari guru adat ke guru adat, dari guru randai kepada guru randai. Pakemnya terjaga. Itu satu. Nah, kenapa Cinduamato ini begitu populer? Karena memang sebahagian besar isinya, nah ini yang akan kita kaji mudah-mudahan nanti, sebagian besar isinya itu adalah tentang konstitusi atau gambar masyarakat Minangkabau pada umumnya. Gambar adat Minangkabau itu ada dalam Kaba Cinduamato. Bagaimana kerajaan Pagaruyung, apa itu Basa Ampe Balai, apa itu Rajo Dua Selo, Rajo Tigo Selo, Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, Basa Ampe Balai yang ternyata 5 institusinya, tapi disebut Basa Ampe Balai. Kemudian ada Langkah 67 dan seluruh perangkat kerajaan Minangkabau yang bahkan sampai sekarang masih ada yang menyandang gelarnya. Nah, itu dijabarkan dalam Kaba Cinduamato. Begitu, Bung Adit. Baik. Berarti kalau itu memang penting sekali nih ya Pak, kita sebagai anak nagari Minangkabau, iya minimal kita membaca ya ataupun juga mendengar, menyimak Kaba dari Cinduamato ini ya, karena seperti yang bilang tadi, nah, di dalamnya ternyata terdapat hal-hal yang harus kita ketahui nih sebagai anak negeri Minangkabau, terutama konstitusi Minangkabau masa lalu gitu ya, sampai berkaitan. Tadi saya hanya mengatakan ada hubungan dengan Pagaruyung, ternyata juga dengan Basa Ampe Balai. Memang Basa Ampe Balai itu juga institusi Pagaruyung kan itu Mak ya. Nah, namun ada itu di sana, makin menarik kalau begitu Mak. Iya. Baik Mak, kalau begitu mungkin kita langsung saja Mak untuk kita gimana ya istilah, apakah berkaba langsung ya atau ceritakan seperti apa Kaba Cinduamato ini, seperti yang Mak sampaikan tadi ada beberapa hal yang menarik ya, untuk kita kupas. Silakan Mak Tengku. Saya ingin coba menyampaikan dengan cara yang dilakukan oleh Tan Sri Rais Yatim dalam tulisan beliau tentang Kaba Cinduamato ini. Mudah-mudahan sedikit mengingatkan para dulsana yang pernah menikmati Kaba Cinduamato ini. Dalam tiap Kaba itu seperti Tambo juga ada kata Baramulo. Baramulo Kaba. Nah, Baramulo Kaba itu begitu cerita asalnya. Baramulo Kaba cerita nenindak takiro lamonyo sajak adonyo astano gadang sajak taranga ombak nan barabua cerita banamo Cinduamato. Itu cara menuturkannya. Menarik nih. Terus Pak. Bukan bak ayam jantan baru bersusuh, bukan bak kaki nan baru bertaji. Kok paduto orang kami tak satu, jan kami disalahi. Ini cara Tan Sri Rais Yatim. Ini ada pantunnya sebenarnya nih. Tentang bagaimana seorang tukang Kaba itu tidak boleh berdusta. Dia harus mewarisi dan mewariskan Kaba itu sebagaimana yang dia dengar. Ya. Banda orang kami bandakan, banda orang petutuo nak tajun ayat kabaru. Kaba orang kami kabakan, baduto kami nak namu, badoso kami tidak satu, kira-kira begitu. Ini Kaba dari orang juga yang disampaikan. Itu yang dikatakan tadi. Ikolah cerita nan disukoi orang awak sajak seisu cerita baisi kato-kato jipituah dalam kisah nan nelok olah-olai cerita lamo. Indak ada raja je sultan nan indak tahu, indak ada mamak je pangulu nan indak mandanga pitua je ilmu Cinduamato. Lamo usangnya kabananko dewata lah nan tahu. Ikolah kisah gadang bunduk kanduang jona. Kanduangnya dang tuangku samu buyung Cinduamato diulak Tanjung Bungo ranah Minangkabau. Nah, karena yang saya baca itu karya Tan Sri Rais Yatim, tuturannya agak berbeda. Tuturan Kaba asli itu prosa liris.
Prosaliris itu artinya seperti orang berdendang. Hmm. Tadi itu seperti bercerita. Jadi dimulai dari Ulak Tanjung Bungo, itu Kaba itu. Ulak Tanjung Bungo itu adalah istananya Bundo Kanduang. Di sanalah mulai Kaba itu dituturkan atau diceritakan. Ketika Bundo Kanduang kedatangan para punggawa yang melaporkan dalam sebuah perhelatan besar, sebuah peristiwa galanggang yang diadakan oleh salah satu menteri Basa Ampe Balai, menterinya Bundo Kanduang ini, tersebarlah kabar bahwa tunangan Dang Tuanku telah direbut oleh Raja Sungai Ngiang yang bernama Imbang Jayo. Nah, lalu diceritakanlah secara flashback bahwa Dang Tuanku, anak dari Bundo Kanduang ini, sudah ditunangkan sewaktu lahir dengan anak pisangnya. Anak pisangnya itu adalah Putih Bungsu, anak dari Rajo Mudo. Rajo Mudo itu adalah adik dari Bundo Kanduang yang menjadi raja muda di negeri Sungai Ngiang. Nah, berita yang sampai ke Bundo Kanduang itu membuat buncah istana dan menimbulkan kemarahan ke istana, termasuk Basa Ampe Balai pun datang mengadu, kita sudah dihina ini oleh kerajaan Sungai Ngiang ketika tunangan dari putra mahkota direbut oleh Raja Sungai Ngiang, Imbang Jayo. Sebentar Mak, saya potong Mak. Berarti antara Imbang Jayo dan Tuanku sendiri ada hubungan saudara Mak? Bukan. Yang ada hubungan saudara itu adalah Cinwato. bapaknya dari Putih Bungsu. Bapaknya Putih Bungsu. Itu namanya Rajo Mudo. Di Sungai Ngiang juga. Iya, Rajo Mudo ini adalah semacam duta besar ya, besar di Sungai Ngiang, duta besar Minangkabau di kerajaan Sungai Ngiang. Nah, sementara Imbang Jayo ini Mak? Raja di Sungai Ngiang. Oh gitu, Raja di Sungai Jadi Ngiang. Rajo Mudo ini adalah duta besarnya Minangkabau di Sungai Ngiang, kira-kira begitu. Sementara Sungai Ngiang itu berupa sebuah kerajaan juga gitu ya Mak ya? Ya, kerajaan tetangga di ujung timur atau ujung tenggara dari kerajaan kecil di ujung tenggara Minangkabau. Daerah-daerah mana ya? Itu rajanya Imbang Jayo. Di sana Rajo Mudo sebagai perwakilan Bundo Kanduang, perwakilan kerajaan Pagaruyuang atau duta besar lah kira-kira. Iya. Siapa tuh namanya Mak yang Raja Mudo itu Mak? Rajo Mudo, ya gelarnya Rajo Mudo. Oh begitu gelarnya Raja Mudo ya. Rajo Mudo itu gelar adik dari Bundo Kanduang yang bertugas sebagai duta besar di kerajaan. Istilahnya perwakilan duta besar kalau sekarang ya Mak ya, atau perpanjangan atau perwakilannya Pagaruyuang di Sungai Ngiang gitu ya Mak ya. Oke, nah sementara Imbang Jayo ini raja di kerajaan Sungai Ngiang. Sebenarnya tidak disebut raja, dia hanya orang besar saja. Oh gitu. Orang Baga lah gitu, orang Baga di Sungai Ngiang. Iya. Semacam. Karena dia punya bapak seorang tokoh yang sakti yang bernama Tiang Bungkuk. Oh begitu. Jadi Tiang Bungkuk ini ayahnya Imbang Jayo gitu ya Mak ya. Ayahnya Imbang Jayo tokoh sakti di Sungai Ngiang. Dia sebenarnya bukan raja tapi orang besar, orang yang ditakuti di Sungai Ngiang. Orang sakti, kalau masa lalunya orang sakti lah istilahnya Mak ya. Orang sakti. Orang sakti Mandraguna. Baik. Nah, sakti Mandraguna. Iya. Jadi kisahnya berawal dari itu, berita ketika sebuah galanggang menyebar hoak ya. Masa itu hoaknya sudah ada juga. Oh, jadi itu bukan sesungguhnya ya, Mak ya, kalau Putih Bungsu ini diambil oleh Imbang Jayo, bukan? Yang Putih Bungsu akan diambil itu iya, akan diperhelatkan. Hoaknya adalah kenapa Putih Bungsu akan diambil oleh Imbang Jayo, karena disebarkan hoak isu bahwa tunangan Putih Bungsu ini, putra mahkota dan tuanku ini sedang dalam keadaan sakit. Sakitnya sakit kulit yang sangat menjelekkan gitu ya. Karena puru, nambi dan segala macamnya, dan sudah dibuang di
bukit yang tidak boleh ditempuh orang, kira-kira begitu. Disisihkan dari keramaian. Iya, iya. Hoaknya itu bahwa Dang Tuanku disisihkan dari keramaian karena sudah didera oleh sakit kulit yang parah. Dan Imbang Jayo ingin menyelamatkan Putih Bungsu dan akan menikahinya segera. Begitu Cerita itulah yang dibawa oleh para punggawa ke istana Pagaruyung ke hadapan Bundo Kanduang. Mengamuklah Bundo Kanduang, tapi karena dia sebagai seorang raja, seorang ratu, dia minta pendapat para menterinya, para Bata Ampek Balai, apakah akan menyerang Sungai Ngiang atau bagaimana dan seterusnya. Dalam kehebohan itu, Dang Tuanku mengambil sikap berbeda. Dang Tuanku sendiri, Mak, ya? Iya, Dang Tuanku sendiri mengambil sikap berbeda. Ini ceritanya ya. Jadi memperlihatkan bahwa Dang Tuanku itu seorang putra mahkota atau calon raja yang sangat sangat arif ya, Mak? Arif, ya. Dia berilah ceramah adat kepada Bundo Kanduang, gitu ya, ibunya sendiri. Ini bagaimana pula ini Bundo Kanduang ini? Anak pisangnya mau beralik malah mau diserang. Jadi kira-kira bunyinya begitu. Iya. Putih Bungsu itu kan anak pisang Bundo. Kenapa harus diserang? Biarkanlah dia berhelat dengan orang besar di sana. Iya. Walaupun dalam hatinya entah bagaimana, tapi kisah itu memperlihatkan kearifannya, bagaimana wibawa atau cara dari Dang Tuanku ini menghadapi situasi yang sedang heboh itu. Iya. Itu salah satu kearifan lokal pertama berarti kita petik ya, Mak, ya. Di sana menggambarkan kearifan seorang raja. Jadi banyak ceritanya, walaupun harimau yang ada dalam perutnya Dang Tuanku itu, di hadapan para menterinya sampai balai dan di hadapan ratu, dia tetap berwibawa dan menyampaikan hal-hal yang benar. Tidak benar, hai Bundo Kanduang, anak pisang nang kabarale mengko Bundo kepai menyerang. Kira begitu. Luar biasa ya, Mak, ya. Luar biasa. Lalu Dang Tuanku sendirilah yang memberikan saran agar Bundo Kanduang mengirim tanda putih hati. Iya. Apa istilahnya ya? Kado ya. Iya. Kado tanda putih hati ke perhelatan yang akan digelar oleh Imbang Jayo dengan Putih Bungsu. Merinding saya dengarnya, Mak. Begitu. Merinding dengarnya. Oke, lanjutkan, Mak. Ya, jadi dalam perdebatan yang hingar-bingar itu, Bundo Kanduang kan mengamuk habis-habisan karena dia merasa dihinakan oleh adiknya sendiri dan dihinakan oleh Imbang Jayo mentang-mentang orang sakti. Tapi sebagai calon raja, seorang Dang Tuanku dengan tenangnya mengatakan, sudahlah Bundo, anak Bundo, anak pisang Bundo akan barale, antakanlah tanda putih hati, entahlah kado, kira-kira begitu. Lalu disepakatilah yang akan mengantarkan kado tanda putih hati dari kerajaan Pagaruyung itu adalah saudara ayah dari Dang Tuanku yang Cindo Mato tadi. Baik. Permainannya. Cindo Mato lah yang akan membawa hadiah ke sana, hadiah perkawinan, dan hadiahnya itu tidak tanggung-tanggung. Hewan-hewan terhebat di Minangkabau. Yang pertama itu namanya si Binuang, seekor kerbau sakti yang bahkan ceritanya begitu. Untuk mengambil kerbau itu saja itu Cindo Mato harus berjuang mati-matian untuk menghadapinya, untuk menaklukkannya, karena dia di tempat yang sangat berbahaya di tengah rimba belantara yang dikelilingi oleh lebah dan ular segala macam yang berbisa. Sampai dia bisa menaklukkan kerbau itu untuk diantar sebagai kado. Kemudian untuk kendaraannya dia harus menaklukkan juga kuda yang paling sakti, si Gumarang. Ya. Ya. Ada 3 hewan yang menemani Cindo Mato itu. Satu yang akan jadi kado itu adalah kerbau sakti si Binuang, kemudian kuda si Gumarang, dan ayam jantan yang hebat si Kinantan. Itu ayam-ayam sakti menurut kabarnya.
Dalam Ka'bah, 3 hewan ini diceritakan dalam keadaan yang luar biasa, di tempat yang sangat luar biasa, dan yang menarik dalam Ka'bah itu adalah ketika Cindhuamato menaklukkan ketiga hewan itu. Hmm. Itu bisa 2 jam itu Ka'bah bagaimana Cindhuamato menaklukkan 3 hewan yang akan dibawa ke Sungai Ngiang itu. Nah, itulah yang menarik dalam cerita Ka'bah itu. Nah, setelah ketiga hewan itu ditaklukkan, nah, lalu dia bertemu dengan Sang Tuanku, sudah bertemu Kakanda ini yang akan saya bawa ke sana. Adalah bisik-bisik mereka apa yang akan dilakukan. Lalu dibawalah 3 hewan itu melintasi hutan belantara menuju Sungai Ngiang. Dan dalam perjalanan itu ada cerita juga ketika di sebuah pebukitan Cindhuamato dan 3 hewan itu ditahan atau dihadang, diserang oleh segerombolan penyamun di Bukit Tambun Tulang. Oh, Nah, Bukit kisah Tambun Bukit Tulang. Tambun Tulang itu juga heroik sekali itu, karena sekian ratus penyamun itu kemudian ditaklukkan oleh Cindhuamato dan ketiga hewan sakti itu. Maaf Mak, saya potong Mak, sedikit Mak. Apakah Tambun Tulang itu yang sekarang terkenal di dekat Ana itu Mak? Kalau salah kan kita orang Bukit Tambun Tulang juga tuh Mak. Apakah di sana tuh atau ke sini Mak? Mana? Jadi Bukit Tambun Tulang ini di Minangkabau itu ada sekitar 6 tempat. Jadi karena terkenalnya Cindhuamato ini, berbagai bukit kemudian bernama Bukit Tambun gitu. Tulang. Iya iya. Identifikasinya, begitulah Oke. Ka'bah itu terhadap masyarakat. Jadi nama Bukit Tambun Tulang itu ada banyak sekali. Enam yang saya tahu. Iya iya. Ada di Anai, ada di Sijunjung, ada di 50 kota juga. Bahkan ada di daerah Pasaman, Tambun Tulang Tambun juga Tulang namanya. juga namanya. Karena sebegitu heroiknya barangkali ya Mak ya, Cindhuamato kisah Ya, apa dan orang Cindhuamato. merasa ini pantas ini dijadikan dinamakan Bukit Tambun Tulang karena ada peristiwa-peristiwa tertentu. Iya iya Perang iya. dengan Belanda atau perang Padri begitu. Jadikanlah itu Bukit Tambun Tulang juga. Iya iya. Baik Mak, kita lanjutkan ceritanya Mak. Jadi pas di sana Bukit Tambun Tulang ya Mak ya. Jadi ketika Cindhuamato membawa 3 hewan sakti itu, dia dihadang oleh penyamun di Bukit Tambun Tulang. Iya. Keluarlah semua ilmu kesaktiannya. Nah, dalam cerita dalam Ka'bah itu, ini yang ditunggu-tunggu oleh para pendengar Ka'bah, atau kalau ketika menonton Randai, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh para penonton, bagaimana Cindhuamato berhadapan dengan para tokoh penyamun itu. Iya iya. Tokoh penyamun Tambun Tulang itu namanya hebat-hebat, dan itulah yang menjadi tokoh antagonis dalam Ka'bah Randai. Itu bisa 1 jam itu mereka bertempur. Dan semuanya dikalahkan oleh Cindhuamato tanpa membunuhnya. Oh gitu. Sampai semua penyamun itu takluk dan berbalik mendukung Cindhuamato. Apakah ini juga masuk suatu kearifan yang bisa dipetik Mak dari ceritanya? Ya, jadi pola cerita ini agak mirip dengan pola cerita wayang. Jadi ada dimulai dengan konflik yang luar biasa ketika kerajaan akan perang, kemudian diredam, dibuat anti klimaks oleh tokoh utama, oleh Dang Tuanku, kemudian menanjak lagi menjadi klimaks pertarungan di Tambun Tulang. Ini kalau dalam teori drama, teori perfilman, ini kisah ini punya alur yang sangat hebat, atau alur epos namanya, atau epik. Alur epiknya itulah yang menyebabkan Cindhuamato ini menjadi sangat terkenal. Iya iya. Alurnya sangat epik. Baik baik baik. Nah. Enggak, soalnya saya ingat jadi ingat Mak, kenapa Cindhuamato dalam pertarungannya di Tambun Tulang tidak sampai membunuh. Kalau nggak salah dalam filosofi Silek pun saya pernah dengar gitu ya. Jadi apa istilahnya apa tidak membunuh gitu deh Mak ya. Jadi apa istilahnya Mak? Iya. Untuk mencari, bukan untuk mencari lawan, tapi untuk mencari kawan. Untuk mencari kawan gitu ya. Oke oke. Ya, silakan Mak. Jadi seluruh ilmu silatnya Minangkabau itu berebutan menjadi keterampilan seorang Cindhuamato dalam Randai. Tokoh Cindhuamato itu harus menguasai beberapa aliran silat,
kalau dia akan menuturkan atau menyampaikan Randai Cindomato. Baik, baik, baik. Nah, karena seluruh jurus silat itu harus ditampilkan. Kalau tidak nanti ada yang protes. Ya, Kala, Kumano, Iya, iya, iya. Kaparopatan dan segala macam. Ya, Silek Paut. Itu keluar semua. Untuk menaklukkan semua tokoh-tokoh penyamun itu. Tokoh penyamun itu namanya juga hebat-hebat. Ya, nanti mudah-mudahan ada yang tertarik untuk membacanya. Iya, iya. Nah, singkat cerita, seluruh penyamun itu ditaklukkan oleh Cindomato dan akhirnya menjadi anak buah yang akan menolongnya nanti ketika dia dikejar oleh Impang Jayo setelah membuat kisruh di perhelatan Impang Jayo. Itu klimaks pertama ketika Cindomato menang dalam pertarungan besar di Bukit Tamuntulang. Lanjutlah perjalanannya bersekian hari sampai di Sungai Ngiang ketika akan terjadi pernikahan antara Impang Jayo dengan Putih Bungsu. Nah, di malam Bainai sebelum hari pernikahan itu keluarlah semua ilmu Cindomato ini untuk mengacau balaukan perhelatan itu. Gitu ya. Semua masakan tidak jadi masak karena ilmunya Cindomato, kira-kira begitu. Iya, iya. Apinya, kayunya sudah habis nih, masakannya mentah semua. Kemudian setiap lapiak atau tikar yang diduduki oleh Impang Jayo ini selalu melekat di pantatnya, sehingga dia kemana dia pergi tikar itu mengikuti dia karena ilmunya Cindomato. Ada juga yang apanya ya, yang kocak komediannya ya, Pak ya. Ya, setelah klimaks pertarungan di Tamuntulang itu malam sebelum pernikahan Impang Jayo itu adalah cerita-cerita, kalau dalam cerita wayang itu namanya goro-goro, para punakawan atau cerita-cerita lucu yang muncul dalam kisah Cindomato itu. Cerita lucu malam itu banyak sekali itu, dan berkembang terus. Untuk setiap tukang kabah selalu menghasilkan cerita baru bagaimana Cindomato ini mengacau balaukan perhelatan malam ini Impang Jayo ketika dia datang malam ke rumah Raja Mudo itu. Ya. Dan yang melakukan kekacauan itu bukan Cindomato sendiri, ketiga hewan sakti tadi. Oh gitu ya. Kuda si Gumarang dan ayam jantan Kinantan. si Kinantan ini. Nah, itulah kisah klimaks yang kedua. Bukan pertarungan yang mati-matian, tapi pengacau balauan perhelatan malam itu. Yeah. Sampai akhirnya Cindomato ini punya kesempatan mengajak Putih Bungsu untuk bertemu di tempat rahasia di pinggir sungai. Lalu, ya di sini kan romansanya ini. Ketika Cindomato menyampaikan keadaan abangnya yang ditinggalkan kekasih, kira-kira begitu. Yeah. Nah, romansa ini yang juga ditunggu-tunggu karena itu klimaks lain yang dalam kisah epik atau epos itu, bagaimana tokoh ini kemudian berani mati menghadang musuh yang besar itu, dan Putih Bungsu memutuskan akan ikut Cindomato kembali ke Pagaruyung. Itu kisahnya. Nah, malam itu juga mereka melarikan diri ke Pagaruyung. Maka hebohlah, kacaulah Sungai Ngiang. Kemudian ketika sampai di Bukit Tamuntulang, tentu semua penyamun itu sudah menjadi anak buah Cindomato. Mereka ditugaskan untuk menghadang pasukan Impang Jayo kalau mengejar Cindomato dan Putih Bungsu yang melarikan diri. Sampai akhirnya mereka sampai di Pagaruyung. Di Pagaruyung tentu saja Bundo Kanduang kaget luar biasa. Ini bagaimana ini? Katanya Dang Tuangku itu dalam panggilan Bundo Kanduang bukan Dang Tuangku. Panggilannya Sultan Rumanduang. Oh, Sultan Rumanduang, ya, saya dengar namanya. Jadi dimarahilah Sultan Rumanduang ini oleh Bundo Kanduang. Kenapa dilarikan
anak daro orang ke sini, kira-kira begitu. Kandung tidak tahu perjanjian rahasia antara Dang Tuanku dengan Cindo Mato. Nah, ini sudah mempermalukan kita ini. Sebenarnya Budo Kandung tidak ingin ada serangan lebih dulu dari Sungai Ngiang ke Pagaruyung. Nah, akhirnya dirapatkan dengan bahasa sampai balai dan keluar semua petatah petiti adat. Ini siapa yang salah? Cindo Mato yang salah atau Dang Tuanku yang salah dan seterusnya. Akhirnya yang menyelesaikan itu kembali Dang Tuanku bahwa tidak ada yang salah. Ini nak pisang mau ke rumah bakonya masa mundur larang. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Jadi semua itu diselesaikan dengan bahasa-bahasa adat, bahasa silat pasambahan yang luar biasa. Jadi menyelesaikan hal-hal besar itu bahkan dengan sebuah kata-kata sederhana. Ialah kareh mana ti bundo, anak pisang pulang menceliak bako, kadi usia bulo. Kira-kira itu kata-kata Cara aku yang menyebabkan Budo Kandung tidak bisa apa-apa. Iya. Nah, akhirnya disepakatilah. Oke lah, kalau begitu kita hadapi apa yang akan dilakukan oleh Impang Jayo dan Tiang. Kira-kira kita siap-siap. Nah, ini kalimat terakhir akhirnya Dang Tuanku ini dinikahkan oleh mama dari Peti Bungsu ini. Peti Bungsu ini kan anak pisang ini. Iya. Dinikahkan di rumah Tuan Kadi dengan Dang Tuanku sambil menunggu datangnya serangan dari Impang Jayo. Iya. Terjadilah perang kemudian, Impang Jayo datang dan dalam pertarungan itu Impang Jayo mati di tangan Cindo Mato. Ketika pasukannya kembali melapor kepada Bapak Impang Jayo yang tokoh sakti yang bernama Tiang Bungkua itu, dia marah besar. Dia akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya dengan barisan gaibnya segala macam. Dia membawa Camin Taruih namanya untuk membakar Nagari Pagaruyung. Diceritakanlah Camin Taruihnya itu memang luar biasa, menghabiskan sekian ratus rumah gadang. Ini ada satu kearifan yang perlu kita diskusikan di luar karya sastra ya. Pembakaran rumah gadang itu terjadi di berbagai nagari dalam berbagai masa. Saya contohkan sebelum kemerdekaan tahun 30 itu, 1930, lebih 100 rumah gadang di sekitar Bukit Tinggi itu dibakar. Bukan oleh Belanda, tapi oleh, mohon maaf kalau kita sebut kaum fanatik yang radikal yang menganggap adat ini harus dihabiskan. Nah ini ada majasnya dalam setiap Kaba Cindo Mato. Jadi Kaba Cindo Mato itu memberi majas untuk situasi berbagai zaman ketika banyak sekali rumah gadang itu atau harta ulayat adat itu dibakar karena kepentingan tertentu atau karena pikiran-pikiran yang berbeda. Nah, begitu Bung Adit. Jadi klimaks ketika Pagaruyung diserang oleh Tiang Bungkua itu adalah ketika istilahnya Bundo Kandung dan Dang Tuanku ini mengambil keputusan, baiklah kita mengaku kalah dan kita mengirap. Mengiro itu artinya menghilangkan diri. Lalu Bundo Kandung, Dang Tuanku, Putih Bungsu, istrinya dan mertuanya pergi dengan kapal yang melayang di udara, itu ceritanya, mengirap ke suatu tempat. Nah, di mana? Nah, tinggallah Cindo Mato yang di Pagaruyung ditangkap oleh pasukan Tiang Bungkua dan dibawa ke negeri Sungai Ngiang. Kisah Pagaruyung selesai di situ. Kerajaan di tangan Bundo Kandung.
Cindomato dibawa ke Sungai Ngiang, masih ada cerita lanjutannya ketika Cindomato itu menjadi pesuruh atau budaknya Tiang Bungkua sekian tahun sampai dia mendapatkan cara mencari Kelemahan. rahasia Hmm. untuk menaklukkan Tiang Bungkua. Dia gunakan ilmu sirih tanyo-tanyo. Dia kemudian mendapat rahasia membunuh Tiang Bungkua itu dengan sebuah keris yang disimpan di sebuah tiang di puncak rumah Tiang Bungkua itu. Nah, pada akhirnya Cindomato bisa mengalahkan Tiang Bungkua dan dia kembali ke Minangkabau dan menjadi raja di Minangkabau. Nah, itu ceritanya. Cindomato lah yang kemudian menggantikan Dang Tuangku setelah mengalahkan Tiang Bungkua. So, Dang Tuangku dan Gundo Kanduang pergi mengirap. Mengirap itu menghilang atau nah itu ringkasan Kabah Cindomato, dan setiap klimaks itu isinya beragam. Ada yang hiburan, ada yang epik tentang pertarungan, atau bahkan silsilah Sile Minangkabau itu dituturkan dalam setiap klimaks kisah Kabah Cindomato itu. Kemudian ketika ada perdebatan di Kerajaan Pagaruyung ketika klimaks akan mengantar Cindomato ke Sungai Ngiang, atau ketika Cindomato kembali dari Sungai Ngiang melarikan Putih Bungsu, di sana itu ada perdebatan para tokoh adat. Semua Rajo Tiga Selo, Rajo Adat, Rajo Ibadat, Rajo Alam yang Gundo Kanduang sendiri, dan Basa Ampe Balai, kemudian Langgam dan Tujuh, itu semua berapat untuk memutuskan apa tindakan selanjutnya. Nah, dalam rapat itulah keluar semua petatah petiti tentang adat istiadat. Jadi kisah atau Kabah Cindomato itu jadi bingkai untuk menuturkan tuturan adat. Begitu, Bung Ade. Baik. Luar biasa ya, Maya. Saya mendengar penjelasan aja udah sebegitu apa ya? Itu sudah ringkas sekali itu Iya. kisahnya. Kalau diceritakan detailnya tentang nama-nama tokohnya, wah luar biasa banyak sekali. Apa bisa ini, Mak? Mulai dari sedangkan Apakah bisa dilacak sekarang ini di internet atau apa, Mak? Cerita Kabah Cindomato ini, Mak? Mungkin bagi generasi kita hari ini kan lebih dekat ke internet, ya. Ya. Apa tuh? Berarti kita Iya, ada searching. yang sudah menuliskannya di Wikipedia. Jadi kita searching aja Kabah Cindomato gitu Iya. ya. Oke, baik. Ya, Kabah Cindomato. Ya, Cindomato di Wikipedia juga ada. Ringkasannya, sinopsisnya ada. Iya. Dan tokoh-tokoh utamanya ada. Tapi kalau ingin dapat Kabah yang sesungguhnya, Kabah yang lengkapnya, lebih baik dari para penulis sastra. Ada, atau penulis adat seperti Rasid Manggis, Datuk Raja Pengulu, itu menulisnya tahun 1972. Yang paling duluan menulis itu adalah justru orang Belanda. J.J. van der Ton, tahun 1886. Iya. Kenapa sebelumnya tidak ada ditulis? Karena sudah ada di kepala para penghulu, para pemimpin guru adat. Iya. Kabah itu ada dalam kepala, diingat. Karena dituturkan ketika mereka ada di surau. Oke, baik. Begitu. Saya bahkan sampai sekarang belum pernah membaca Kabah Cindomato itu yang tuntas. Kenapa? Karena ceritanya sudah ada dalam kepala ketika masih di surau dulu. Iya. Baik, Mak. Tadi ada yang ingin bergabung sepertinya. Silakan Nusrat Mananga. Tadi ada yang ingin bergabung, tapi karena ini berupa cerita, kisah, maka belum saya tanggapi biar tidak terputus cerita Mak Tuanku, biar kita bisa ambil sejarahnya. Nah, ini ada yang masuk, Mak. Kita coba terima, Mak, ya. Walau di ujung persamaan ini masih ada 5 menit nih. Silahkan. 0811660924. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sepertinya ada Pak Rizal, Pak, ya. Iya. Oke. Di kunjung lu rumah saya. Iya tuh, Mak. Silakan Pak Rizal menyampaikan ke Mama ya. Iya, Mak, selamat pagi, Mak. Pada dasarnya anak muda kini mungkin banyak dan mengerti tentang Kabah Cindomato, Mak. Tokoh-tokohnya apalagi wilayah daerah-daerah yang disabrikan. Jangan Pagaruyung nyiap ayo kedemunya tahu, Pak.
tapi ranah si Kelawi itu terima. Iya. Sungai yang kuat, Iya, ada iya. mah. Ada tadi Cik Tanjung Bungo apa namanya Mak? Yang tempat istana katanya. Tanjung Bungo. Lurah Tanjung Bungo. Nah itu kan jarang-jarang disebut sekarang ya. Terus kan Pak Rizal. Iya ya. Awal lama konspirasi karya Kang Sri Yakin mengenai Tindu Macau. Rupanya di Malaysia di Kuala Bilang ada kerasikalnya di rumah kadang miliknya Kang Sri, yaitu rumah kadang Budi. Jadi ada kudo Semarang, ada yang Kinantan, ada Kabau Sibinuang. Kabau Sibinuang. Banyak kritikalnya kan. Jadi di mana daerah itu. Nah, kalau dia menjadi sinetron tentu harus syuting di wilayah. Iya. Nah, itu. Kalau sinetron kan luar biasa ya Mak ya. Itu ya Mak. Oke. Terima kasih Mak. Baik. Pak Dit. Ya Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Mak Tuanku. Jadi saya juga melihat sebuah yang tersirat ini dari pertanyaan Pak Rizal. Kalau Pak Rizal ingin tahu daerahnya saja, saya pikir untuk menjadi sebuah setting istilahnya Mak ya, settingannya tentu kita harus tahu daerahnya gitu ya. Jadi biar lebih terlihat nyata gitu kejadiannya Pak ya. Dan daerah itu sendiri di mana? Saya juga jadi tanya nih Pak. Kalau Tamun Tulang aja ada 6 gitu ya. Terus Sungai Ngiang jangan-jangan juga ada berapa? Gimana nih Pak? Silakan Pak. Baik, nama tempat dalam Kabah Cindomato itu sekarang jadi perebutan beberapa nagari. Ulat Tanjung Bungo itu yang dikatakan Istana Bundok Kanduang itu ada yang mengatakan itu Istana Silinduang Bulan sekarang, ada yang mengatakan Istana Pagaruyang yang di Bukit Batu Patah, ada yang mengatakan tidak, ada di tempat yang lain. Ada beberapa rumah gadang di sekitar Limo Kaum yang juga mengatakan inilah rumahnya Bundok Kanduang yang Ulat Tanjung Bungo. Jadi ada perebutan klaim ya. Yang harus kita pegang adalah Bundok Kanduang itu adalah tokoh fiksi, bukan fiktif ya. Tokoh fiksi itu tokoh yang imajinatif yang melekat kepada beberapa tokoh ratu di Minangkabau. Minangkabau punya ratu beberapa kali, ada Putih Panjang Rambut 1, Putih Panjang Rambut 2, ada sekian putih di Kerajaan Pagaruyung itu. Dan sosok Bundok Kanduang itu ada beberapa kali dalam Tambo Minangkabau sejak Indo Jalito ketika masih di Pariangan, zaman nenek moyang orang Minangkabau, Datuk Perpatihan Nasa Batang. Jadi siapa sebenarnya yang dikatakan sebagai Bundok Kanduang dalam Kabah Cindomato itu tidak bisa kita lekatkan persis kepada satu orang. Bung Adit, kita lihat sedikit ya. Indo Jalito yang punya anak Datuk Perpatihan Nasa Batang dan Datuk Ketumangguangan. Kalau kita meninjau keadaan dari Indo Jalito itu sama persis dengan cerita dari Cinduamato. Datuk Perpatihan Nasa Batang itu adalah Cinduamato dan Datuk Ketumangguangan itu adalah Dang Tuanku, kira-kira begitu. Cuma ibunya satu, Indo Jalito. Ini contoh saja. Nah, mana yang Dang Tuanku dan Cinduamato itu akan bertemu di beberapa generasi kerajaan Minangkabau setelah Putih Panjang Rambut itu. Dan yang bergelar Dang Tuanku itu banyak sekali. Tuanku Maharaja Sakti yang pertama sampai yang keempat, Ananggawarman itu. Artinya apa? Ini bukan tentang sosok satu orang dalam satu cerita sejarah, tapi majas, kiasan, atau fiksi tentang kehebatan tokoh-tokoh dalam berbagai periode yang digambarkan oleh satu sosok Bundok Kanduang.
Dang Tuanku itu adalah sosok para raja Minangkabau yang arif bijaksana. Kira-kira begitu. Dan kapan hadirnya Cinduamato, Bung Adit, kalau Bung Adit sempat jalan ke Lunang, di sana ada makam Cinduamato. Dekat istananya Mendarubiah kali Mak ya? Iya. Tapi apakah itu benar-benar makamnya Cinduamato? Wallahu a'lam. Iya. So, Cinduamato itu makamnya ada 3 di Sijunjung, di daerah apa namanya? Lunang. Saya lupa. Ada sebuah nagari yang juga punya makam Cinduamato. Di Dharmasraya ada sebuah nagari yang juga punya makam Cinduamato. Artinya apa? Tokoh ini begitu besar dalam sejarah, dalam pikiran masyarakat Minangkabau dan direbut menjadi tokoh di negarinya. Jangankan di Minangkabau, Bung Adit, di dunia juga begitu. Kalau Bung Adit datang ke Yordan, datang ke Arab, datang ke daerah-daerah di negara-negara Arab, itu masing-masing punya makam Nabi Adam. Makam Nabi Adam itu ada 6. Iya, saya pernah dengar itu, Mak. Bahkan seperti juga makam Ali bin Abi Thalib katanya ya, Mak ya, ketika apa itu, Mak ya, perang apa namanya? Karbala itu ya betul. Jadi karena dia menjadi tokoh fiksi dan tokoh yang dikagumi, maka ada saja masyarakat negari itu yang kemudian mengklaim, itu dari kampung kami, negarinya di sini. Jadi pertanyaan Pak Rijal tadi tidak usah dicari di mana negeri aslinya. Iya akan sajalah kata masyarakat, karena yang ada di pikiran masyarakat itu adalah mereka mengidolakan sosok dalam cerita itu dan kepribadian dalam cerita itu. Kepribadian seorang Dang Tuanku itu luar biasa kalau kita mendengar tuturan adatnya dan bagaimana dia menyelesaikan konflik yang luar biasa. Iya, betul. Itu kehebatan Dang Tuanku. Oke. Begitu Bung Adit. Jadi janganlah kita memaksakan menunjukkan Istana Ulat Tanjung Bungo itu di mana. Saya tidak mau mengatakan yang itu yang asli, yang itu tidak asli, itu akan memecah belah kita. Ya sudahlah, klaim itu kita terima saja. Ya, Istana 9 bulan jadi, Istana Tarik Patah jadi, di Bukit Batu Patah silakan. Oke. Kenapa? Karena ini kan cerita rakyat yang kemudian menjadi warisan dalam pikiran penghulu. Bingkai untuk menceritakan adat istiadat. Adat istiadatnya itulah yang akan kita pegang. Jangan kita lekatkan tokoh itu kepada siapapun secara ajak, secara mati-matian. Enggak, Cinduamato itu yang pusaranya di sini gitu ya. Kalau di Google dicari di internet makam Cinduamato, Bung Adit akan bertemu 2 atau 3 foto makam Cinduamato. Oke, baik. Baik, Mak, menarik sekali pembahasan kita pagi ini dan sepertinya kita harus segera akhiri dulu, Mak, karena kita sudah ada di penghujung. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan kembali, Mak ya. Baik, Mak, terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa teruskan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan salam pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik Kearifan Lokal dalam Kabah paling terkenal di Minangkabau, yaitu Kabah Cinduamato. Terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.